yang masih bingung penting apa saja dalam diri kita original, personal branding gitu ya. Padahal jawaban yang benar itu adalah identity, teman-teman. Kenapa identity? Pasti pertanyaannya. Karena sebenarnya di dalam nanti kita akan bahas lebih banyak ya sebenarnya kisi-kisinya adalah identitas itu beda dengan yang namanya personal branding. Personal branding ya mirip sebenarnya mirip, cuman branding itu sebenarnya package-nya itu lebih luas. Di mana teman-teman itu ngebahas bagaimana kalian mempresentasikan diri kalian secara utuh dan ingin dikenal sebagai siapa gitu ya. Sedangkan identity itu sebenarnya agak kecil dan itu spesifik ada di dalam, yaitu bagaimana kalian itu menyuguhkan apa yang menjadi karakter kalian gitu ya. Jadi misalnya ada Kamen Rider, ada Superman, ada Batman, gimana Batman itu harus pakai hitam, pakai baju yang pakai Superman pakai baju merah gitu ya, dengan sayapnya itu identitas. Kalau misalnya ngomong personal branding, mereka berhero. Nah, di sini saya akan cerita mengenai materinya yang kita coba. Oke. Sudah lihat teman-teman yang belum kelihatan boleh langsung di kolom chat kasih tahu saya. Yang masih merasa bahwa kurang jelas juga boleh ya komen di kolom chat. Terus kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom Q&A ya teman-teman, di kolom Q&A. Itu kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke. Saya selalu bilang before begin adalah kita harus membuat dulu kerannya dibuat sebelum kita membuat videonya gitu ya. Nah, pengenalan proses development production atau proses itu sangatlah penting ya, di mana kita di sini mengcreate, di mana kita di sini membuat sebuah mengemukakan sebuah gagasan gitu ya. Nanti saya akan ada alat bantu juga, jadi nanti teman-teman bisa mengikuti step yang saya ketika nanti creating konten dari ideas ya. Oke, kita next dulu. Nah, pertanyaannya apa gitu ya? Mungkin kalau teman-teman yang udah nonton video itu dengar tentang apa ide, dari mana sumber ide, dan bagaimana mendapatkan ide. Mungkin dari situ ya teman-teman kemarin bisa jawab pertanyaannya, tapi keren banget 58% itu angka yang besar ketika kita ngomongin soal creative thinking gitu ya. Yang pertama ide itu merupakan hasil. Ya, hasilnya itu udah hasil, berarti udah ada nih bayangannya, gambarannya itu udah ada gitu ya. Beda sama ketika kita mikir. Kalau mikir itu belum jadi ide. Mikir masih dalam angan-angan, belum tahu mau diapain, mau kayak gimana gitu ya. Ide itu merupakan hasil dari proses pikir yang dapat direalisasikan. Nah, kuncinya ada di kalimat dapat direalisasikan. Ya, kenapa kuncinya ada di sana? Karena sebenarnya ketika kita ngomong soal ide, tapi gagasan tersebut atau ide tersebut itu nggak bisa direalisasikan, PR teman-teman jadinya. Ya sih, karena kita ngomongin soal sesuatu yang spekulatif jadinya. Ya enggak? Nah, kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang spekulatif atau sesuatu yang nggak bisa diterangkan dengan kata-kata gitu ya, wah jadinya berat. Jadinya nanti pas proses produksinya kita akan bingung sendiri. Kita akan bingung caranya kita bisa suaranya kurang jelas ya. Apakah ada teman-teman yang masih sama? Yang kencang sih. Mudah-mudahan sih ini ya karena koneksi ya. Jangan sampai terhubung nih. Jadi coba ditelaah aja ya. Oke. Oh iya jelas ya. Oke, aman. Action ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah sebuah gagasan, pikiran, falsafah, konsep, pemikiran
jadi di dalamnya itu udah ada pikirannya kayak mau mandi. Pemikirannya adalah mandinya pakai apa ya? Elemennya ada air, ada sabun, ada sampo. Itu kan jadi problem gitu ya. Jadi problem. Nah, kalau misalnya ide itu udah tahu gitu bahwa saya akan mandi, masuk kamar mandi, buka bajunya, siram air, terus habis itu pakai sabun, sampoan, terus gigi, kering pakai handuk, keluar pakai baju dan selesai. Kita siap beraktivitas gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong soal pemikiran doang berpikir mau mandi tapi belum tentu gerak. Nah, jadi yang jadi perbedaan antara dan juga pikiran ya atau pemikiran belaka gitu, angan-angan gitu. Kayak misalnya lu mau tidur tapi belum berangkat. Nah, itu baru belum gitu. Nah, dari sumber ide itu bisa berasal dari ekspresi, tujuan, dan keresahan. Nah, ini uniknya dari ide, teman-teman. Ide itu bisa berakar dari sebuah keresahan. Artinya apa yang kita lihat menjadi gundah-gulana teman-teman kita itu bisa jadiin sebuah ide untuk membuat sesuatu yang outputnya adalah tadi konten gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ide itu yang akan kita pelajari saat ini gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ide, saya mau nge-recall lagi apa yang sudah saya video kemarin gitu ya. Itu adalah how to get idea. Ada beberapa proses yang kita lakukan untuk mendapatkan ide yang cemerlang. Nah, yang di atas, tiga di atas itu adalah cara mendapatkan dua di atas adalah cara mendapatkan ide, dan empat di bawah adalah tips yang saya berikan. Untuk tiga di bawah itu tips yang saya berikan untuk teman-teman bisa mengolah ide itu lebih baik gitu ya. Jadi yang dua di atas dulu nih, cara mendapatkan idenya dulu. Yang pertama dengan proses observasi. Mungkin kemarin saya belum jelasin lebih detail tentang cara mengobservasinya gitu ya. Nah, cara observasinya itu sebenarnya simpel. Cara observasinya adalah dengan melihat kanan kiri, ya, melihat sekitar bukan menyerang ya, tapi melihat kanan kiri maksudnya kita lihat ada apa sih sebenarnya di sekitaran kita gitu ya. Ada fenomena apa sih di sekitaran kita gitu ya. Bahwa kita itu berada di sekitar di lingkungan yang seperti apa. Oke, kita ambil case tadi. Saya sedang berada di pedesaan, yaitu di desa sendiri ya. Di desa sendiri itu di NTT, di Waingapu. Atau teman-teman googling Waingapu itu seperti apa, monggo silakan gitu ya. Lihat di sana. Nah, di internet udah banyak banget hal tentang Waingapu ya di desa ya. Nah, gimana cara saya mau masalahnya adalah ketika kita melakukan observasi itu biasanya kita itu terikat pada yang namanya situasi yang biasa aja menurut kita. Nah, itu yang penting dan berbahaya untuk teman-teman semua para creators. Kenapa? Karena gini, ketika kita melakukan observasi dan menggalang ide gitu ya, teman-teman harus berpikir bahwa semua yang ada di sekitar saya itu spesial. Nah, ini yang ketika teman-teman merasa bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kalian itu spesial, teman-teman itu bisa membangun sebuah sudut pandang lain ketika melihat. Contohnya di Waingapu sama di Semarang ya, di Malang gitu, itu sama-sama ayam itu bentuknya nggak beda ya. Ayam sama dengan yang ada di Jawa gitu ya. Di NTT itu sama dengan yang ada di nggak terus jadi ayam timur lebih keker gitu, enggak juga gitu ya. Enggak terus ayam yang ada di Sumatera itu lebih juga gitu ya. Jadi itu hal biasa. Tetapi apa yang kulik di subjek kita yaitu ayam itu yang luar biasa. Misalnya gini, ada berapa banyak orang yang membahas tentang bagaimana ternak ayam ya. Oh, banyak. Iya, banyak. Tapi ya, mungkin daerah kalian ada keunikan bisa diambil saat melakukan ternak ayam, proses ternak ayam. Misalnya, pakan yang diberikan di daerah
Timur itu mungkin berbeda dengan pakan yang diberikan di daerah Jawa atau kepulauan lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Misalnya kalau di daerah NTT itu berikannya adalah jagung misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di daerah Jawa ada kampus lainnya yang memang hanya di sana dan paling mudah aksesnya. Sesimpel itu aja, itu sudah bisa memberikan diferensiasi pada penonton gitu ya. Jadi dicari sampai sekecil-kecilnya, diobservasi sampai sedetail-detailnya. Itulah hal yang penting ketika kita mau ngomong soal membuat konten atau mendapatkan dari hasil observasi. Dan ini adalah gitu ya. Contoh lagi di Jakarta itu banyak banget mobil, banyak banget motor, banyak kendaraan, makanya macet. Nah, ide itu bisa kita lihat ketika ngomongin macet apa ya. Mungkin kalian punya sudut pandang lain yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Misalnya orang mungkin di depan banjir kali, mungkin ada kecelakaan kali, mungkin ada apa. Nah, ketika itu kalian punya ide nih, aduh gimana kalau punya imajinasi gitu ya, gimana kalau ternyata di depan itu ada yang lagi ada pasangan cabai-cabean gitu yang lagi berantem. Nah, misalnya gitu kalian bikin sesuatu yang lucu atau kalian dubbing hal yang lucu gitu. Itu bisa aja itu sudut pandang itu sesuatu yang kalian kirim opininya terus dibuat dalam bentuk kalimat dan disampaikan dalam berupa informasi gitu ya. Nah, yang kedua adalah socialize outside your normal circle. Ini dia nih yang tadi saya sebelumnya itu adalah ketika kalian sudah menormalisasi apa yang ada di sekitar kalian itu jadi bahaya. Jadi kita harus pikir bahwa di sekitar kita itu menarik gitu ya. Di sekitar kita itu menarik. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bisa dalam bentuk ide atau gagasan. Nah, jadi ketika kita kanan kiri kita lihat ada sesuatu yang bukan harus unik ya. Ketika ada sesuatu yang menurut kalian biasa aja, coba balik dalam gitu ya. Tanya orang sekitar, apakah hal yang biasa aja di tempat kalian itu normal lain belum tentu gitu ya. Misalnya paling simpel lagi adalah dialek ya. Ini saya ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya. Ya kan orang Jakarta nih yang pakai dialek seperti ini atau dialog seperti ini gitu ya. Orang Jakarta atau orang Jabodetabek rata-rata yang pakai. Tapi kalau bahasa Medan, pakai bahasa Jawa, itu menurut orang Jakarta gitu. Mungkin di sini ada yang tahu YouTuber namanya Bayus gitu ya. Nah, dia itu tetap pakai dialek bahasa Jawa dan bercandaan orang Jawa. Itu lucu. Siapa yang Sule gitu ya. Dia sering Sunda ya, itu masuk ke TV dan itu seru gitu. Itulah kenapa saya bilang bahwa budaya yang kalian normalisasi dalam lingkungan kalian itu ada hal yang baru di belahan dunia lain atau pada kalian gitu ya. Misalnya Bandung sama Jakarta. Orang Jakarta ngelihat angklung ya, itu gampang itu sederhana. Ngelihat angklung itu samping. Apalagi kalau bisa bikin orkestra dari angklung. Itu sesuatu banget untuk orang Jakarta. Tetapi mungkin ketika ngomongin soal teknologi, handphone, update gadget, kalian di mana di Bandung atau mungkin kita ambil jauh itu di daerah saya di NTT, itu something banget, itu sesuatu banget. Gitu. Ketika ngomong gadget, orang Jakarta ngomong gadget jago mereka bisa jadi begitu. Padahal di Jakarta urusan gadget itu sesuatu yang biasa, ya kan? Itu karena kita tiap hari harus berkutik dengan gadget, gitu ya. Aplikasi kita harus update. Kalau enggak kita yang bekerja ini agak repot nanti. Itu ada sesuatu hal yang baru untuk orang-orang di luar sana. Jadi kita harus juga diskusi, buka dialog, dan berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di luar kira-kira. Caranya gimana? Gampang banget, yaitu
dan memanfaatkan sosial media. Simpel banget kan, dari sosial media itu jangkauannya itu luas. Q&A, buka aja story, terus kalian mau kalian nanya, kalian tahu nggak tentang ini, mau nggak kalau gue bahas tentang AA gitu ya, tentang ayam di Waingapu misalnya gitu. Kenapa enggak? Ini ada sedikit pertanyaan nih dari Bonis Nas Pambudi. Dari mana nih? Apa nih, Pak Bonis atau Mas Bonis? Apakah sebuah benda bisa dijadikan sumber ide? Kalau bisa, barangkali Mas Michael bisa memberikan contohnya. Oke, barang ya, barang bisa jadi ya, barang itu sudah dalam bentuk subjek ya. Ini barang itu subjek. Misalnya saya sebut handphone. Nah, kalau ngomongin soal ide itu bisa dari subjek bisa. Contohnya gini ya, ini handphone. Ya, handphone ini simpel banget bahwa dia menyuguhkan banyak fitur di dalamnya. Ya, nah, ketika saya ngomong soal handphone, ada banyak ide di dalam. Jadi handphonenya itu cuma tapi ide kita gali dalam subjek kita yaitu handphone. Handphone itu ada aplikasi, ada kamera gitu ya, ada model merek gitu ya. Nah, masing-masing lini yang ada di dalam. Tapi nanti kita akan belajar juga tentang konten ya, jadi saya akan lebih banyak gali di sana ya. Jadi kalau misalnya jawabannya bisa nggak bisa gitu ya, bisa banget, tapi bukan sebagai ide tapi sebagai subjek ide atau kendaraannya ide. Nanti kita akan bahas setelah beberapa slide lainnya. Kadang ide itu kita dapatkan, tapi ketika ini dari Hasanuddin, kadang-kadang ide itu kita dapatkan, tetapi ketika mendeskripsikan itu agak kesulitan. Nah, itulah kenapa kita belajar hari ini, dan saya akan membimbing teman-teman untuk membuat sesuatu yang kita sebut mind mapping. Ini akan membantu banget ketika teman-teman ingin mendeskripsikan ide, ya. Oke, aku lanjut ke tips dulu. Di 3 tips di bawah ini adalah baca lebih banyak, jangan set deadline, dan yang ketiga adalah pernah menghitung sebuah posibilitas. Ya. Baca lebih banyak ketika ibaratnya itu udah mulai lari-lari, ya, udah mulai lari ini. Kita sebagai subjek kita ya. Ada merek, ada aplikasi, ada fitur, ada merek, ada aksesoris gitu ya dalamnya. Nah, belum lari lebih banyak, baca dulu, baca teorinya, baca apa aja elemen yang ada di dalamnya, supaya nanti kita gampang plottingnya, gampang nyusun kerangka, supaya kita tahu kita mau bahas apa hari ini dan mau bahas apa besok. Karena ide itu jangan sampai habis. Yang penting adalah ide itu jangan sampai habis. Ketika teman-teman punya subjek, maka ini jangan sampai habis. Kulik sampai ini udah gak ada lagi dan udah gak dipakai lagi. Ya, kulik itu adalah salah satu yang subjeknya panjang umurnya gitu istilahnya. Yang kedua, never set deadline atau jangan pernah tentukan deadline atau ujung kita harus kelar gitu ya. Karena ketika soal brainstorming dan ide itu akan berkembang along the way, sambil jalan, sambil ngobrol dengan banyak orang. Sama never calculate the possibility. Walaupun awal mana ya, dapat direalisasikan, tapi jangan pernah mengukur sebuah posibilitas. Jadi gini, sesuatu yang dapat direalisasikan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi gitu ya. Tapi jangan pernah dipikirin dulu apa yang akan terjadi, karena semua dalam proses ada kendala dan juga ada kemudahan yang baik itu diberikan oleh Allah atau diberikan pada Yang Maha